Sampai dengan luar biasa. Yes, yes, yes. Baik, siapa yang membimbing kita dalam baik, terima kasih anak-anak. Sekarang kita belajar pernah tahu apa pertumbuhan di tanah, di tanah? Seperti apa contohnya? Ya, bisa padi, bunga. Kalau enggak asal usul dari seperti padi. Pertumbuhan ini adalah pertumbuhan karena pertumbuhan dibuat sebagai cara yang digunakan dan dimanfaatkan oleh manusia atas kepentingan kehidupan. Nah, pertumbuhan apa terdiri dari beberapa yang bisa menunjukkan hasilnya lebih panen, seperti kita lihat tadi biji padi. Yang pertama biji padi biji padi, terus di biji padi itu ada yang dimaksud dengan atau pelindungan isi biji padi. Ada apa biji padi itu? Ada. Itu adalah salah satu pelindung dari isi biji padi. Nah, terus ada pun beberapa bisa membuat biji padi tersebut bisa berkembang. Yang pertama yang kita siapkan itu bisa menjadi bertumbuh sama biji padi. Terdapat juga endospermae. Nah, penjelasannya dari sini ini adalah lapisan buah biji yang seperti tadi yang dibilang seperti biji padi, ada lapisan kulitnya, bukan langsung isinya tapi ada kulit isinya. Kedua, sedangkan endospermae ini adalah jaringan yang menurunkan makan embrio. Nah, embrio ini adalah salah satu terbungkus dalam kulit biji yang berfungsi melindungi saat biji bercambah lalu akan dengan memecahkan kulit biji dan menjadi biji. Nah, seperti tadi tadi, kalau sudah ditanam, apa yang menjadi isi dari kulit biji tersebut kalau sudah ditanam, jadi kulit bijinya tersebut terbuka lebar. Jadi keluar biji-biji menghasilkan jadi tumbuhan atau tumbuh yang bertumbuh. Seperti kalau kita lihat seperti biji semangka. Kalau biji semangka, kalau biji semangka itu ada kulitnya kan? Karena ada kulitnya, maka kita tanam supaya kita menghasilkan tumbuhan yang permanen. Nah, setelah kita tanam, mungkin bijinya kalau sudah ditaruh ditanam mungkin bijinya terbuka. Nah, setelah terbuka bertumbuh dia tumbuh akar. Itu yang disebut dengan tadi superman atau adalah akar yang bertumbuhan sehingga bisa menghasilkan daun atau disebut hipokopel sehingga bisa menghasilkan tumbuhan. Setelah aku berhasil, jadi akarnya bertumbuh. Jadi menuju di atas tanah. Apa yang bertumbuh setelah menuju di atas tanah? Enggak, prosesnya daun, ya banyak. Karena kalau sudah dalam tanah, hasil dari biji tadi terdapat batang. Setelah besar beberapa minggu kemudian terdapat buah, ada daun, ada buah. Bisa kita menjadikan tanaman yang ada di buah biji tersebut bisa kita tanam. Itu yang disebut dengan proses biji dari tumbuhan tersebut. Pernah dengar penjelasan cerita maling? Jangan kalian tahu cerita maling ya. Nah, setelah anak kami tahu bagaimana sih kisah maling tersebut, dia menjadi batu. Kenapa bisa menjadi batu? Punya berbuntu. Kenapa ibunya berbuntu? Apa masalahnya? Kan kalau kita tahu ibu sama dia selalu turun sama ibunya, tidak pakai ibunya. Nah, setelah pindah ke kota dia, kenapa bisa begitu? Kenapa bisa dibunuh dia? Kenapa ibunya bisa dibunuh? Karena dia tidak mengaku ibunya. Ya, ini yang masalah manusia. Nah, cerita maling punah ini ada satu cerita yang berasal dari Sumatera Barat Indonesia. Asal usul maling punah itu latar belakangnya. Cerita maling punah berasal dari tradisi dan budaya Minangkabau di Sumatera Barat. Dalam budaya Minangkabau terdapat nenek yang sangat dipegang teguh. Salah satu adalah kepada orang tua. Nah, di cerita maling punah ini, kita sebagai anak Indonesia ini, kita perlu mencontohkan tentang maling punah ini. Yang perlu kita contohkan tentang pedesaan, dia selalu turut kepada ibunya, selalu mengikuti apa kata ibunya. Nah, ini yang perlu kita teladani sama maling punah ini. Nah, di proses
tunggal, boleh kita ambil. Yang pertama itu kelemahan dan kelebihannya. Kelebihan hal itu dulunya dia mengikuti alur yang disampaikan ibunya, mencari anak yang teladan, apa saja yang dia ibunya. Nah, kelebihannya itu kena pindah ke kota, sedikit dia tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa, tidak tahu latar belakangnya. Nah, ini yang kita tidak kita tidak ambil dari sisi maksudnya. Yang kita ambil dari ibu, ketekunannya, keteladanannya kepada ibunya. Adakah di sini yang melawan ibunya? Ada. Tidak ada ya? Turun pada ibunya? Tidak ada yang lebih bahagia daripada kedua orang tua kita. Itu lebih penting daripada kita. Nah, dari cerita sama ibu begini, kamu kita teladani, kamu kita hayati bagaimana proses perjalanan malingnya. Kedua, kenapa baca sama ibu begini harus diambil menjadi teladan dari tradisi? Mengapa dijadikan jadi tradisi? Karena ini sosok yang lebih dibutuhkan untuk menjadi contoh bagi masyarakat tersebut. Bagaimana menjadi seorang anak yang bisa turut kepada ibunya dan bagaimana juga sifat anak yang tidak menghargai ibunya. Ini sudah pernah dipegang oleh Balikungan. Yang pertama dia menyebabkan diri teladan setelah dia menjadi miskin. Nah, karena sudah menjadi lebih besar, dia lebih kaya, dia tidak berguna lagi. Itu ada sok lebih besar dia. Jadi itu sudah dua dipegang oleh Balikungan. Tentang sebenarnya kemiskinan bisa disebutkan. Dan kedua adalah menjadi contoh yang tidak baik bagi seorang anak yang Indonesia. Kita anak-anak menghargai saling menjadi teladan bagi keluarga kita, sesama kita dan teman kita. Mana melestarikan lingkungan, kebersihan kan? Barusan anak kami melakukan kebersihan di Gotong Royong. Itu adalah salah satu kebersihan dan lingkungan yang kita lakukan sekarang. Bagaimana kalau misalnya ibu menanyakan, bagaimana anak-anak kami jika anak-anak kami berada di lingkungan yang banyak sekali sampah? Tidak senang bergerak. Senang membaca kan? Iya. Nah, caranya untuk mengolahnya gimana? Buat sampah keluarga. Jadi begitu juga dengan di rumah kita. Jika seandainya diri kita berantakan, apakah kita senang? Tidak. Baju kita bersih berantakan, gimana senang? Tidak. Nanti orang tua marah-marah. Begitu juga di sekolah. Kalau gurunya masuk di kelas, kalau kami semua ini gimana? Itu salah satu kebersihan yang paling dikebutuhkan untuk siswa, karena siswa ini membutuhkan kebersihan supaya kenyamanan dari keluarga, pendidikannya bisa masuk. Itu adalah mata pelajaran yang disampaikan. Lalu